Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dimanapun saat ini sedang berada, baik yang sudah persiapan maupun yang masih santai di rumah, dan tentu sudah monitor pergerakan dari pagi tadi, khususnya di XAU USD. Teman-teman semuanya, kita akan mencoba untuk melihat bagaimana perkembangan terkini dari XAU USD. Kemudian kita lihat historinya yang 1 hari kemarin. Kita akan coba untuk evaluasi, kita akan review, kemudian kita akan update ya, kira-kira potensi pergerakan kemana hari ini. Kemudian di mana kita bisa menempatkan titik entry kita. Seperti biasa, kita akan melihat dulu apakah hari kemarin ini punya dampak yang signifikan terhadap pergerakan harga sebelumnya. Kita awali dari pergerakan naik turun dulu ya. Bahkan di pagi hari kita sudah lakukan analisa, sudah cukup panjang pagi-pagi. Kemudian kita kasih buy stop di sana juga. Di malam hari kita ada streaming, kita ada webinar juga. Ketika posisi sudah bergerak naik, kita bahkan sudah live kan di sana bahwa meskipun ada momentum yang kuat di sana buyer, kemudian ada penolakan yang tiba-tiba ini tanpa ada petunjuk indikator penolakan, tanpa ada loss momentum, tiba-tiba bergerak berbalik ya. Tetapi sekali lagi pergerakan ini akan diuji di area retracement dan area levelnya. Di sini ada retracement dan levelnya. Kita sudah melakukan pengujian bahkan satu demi satu, candle demi candle kita sudah jelaskan ya. Silakan ditonton video yang tadi malam dan kemarin pagi, nanti akan ketemu di situ. Kemudian mencoba kembali turun dari pergerakan merah ini, sudah mulai ada penolakan, mulai ada loss momentum di sana. Kemudian kembali mencoba menekan ini sampai di titik rendahnya, kemudian ditolak oleh buyer dan ditutup dengan bullish ya. Ada banyak pertanyaan yang kita jawab juga, ternyata mendekati ya, potensi bergerak ke atas. Ada yang bertanya apakah bisa sampai ke bawah di titik 1691. Kita sampaikan di malam itu cukup berat karena arahnya sudah ke atas. Bagaimana kita bisa meyakinkan di sana? Sekali lagi jawaban sudah kita berikan tadi malam sebelum pergerakan sampai di atas ya. Yakni memang dari pergerakan sudah cukup berat, apalagi dibentur di area ini sudah cukup berat untuk berlanjut, sehingga mulai ditolak lagi ke atas. Secara tren ya, secara high dan low-nya ya, tentu pergerakan ini menuju ke atas. Ini high-nya, ini high-nya, ini low-nya, ini low-nya. Masih berada di jajaran baris naik, berada di tren naik, sehingga potensi naik itu sangat besar. Maka tadi malam kita berikan di sini wilayah-wilayah pentingnya. Nah, ini wilayah penting, ini ada level di sini, ini ada level juga. Maka ini bisa jadi sebagai area ujinya. Ketika ini dilewati maka akan berpotensi naik lagi sampai di mana? Sampai mendekati range harian atau di levelnya. Range-nya bagaimana? Kita ukur yang saat tadi malam dari hari sebelumnya, di sini range-nya ya, namanya. Kemudian dari titik paling rendah kita tempatkan, maka kemungkinan terbesar pergerakan harian itu akan mendekati level di sini. Ya, ternyata yang terjadi apa sekarang? Kita lihat pergerakannya hanya sampai di sini dan selesai sampai pagi. Artinya secara probabilitas lebih mendekati. Kenapa? Karena pergerakan harga itu dalam kondisi normal dia rata-rata akan tidak beda jauh dari jejak yang pernah ditinggalkan. Oke, selanjutnya kita tentukan ya, kita coba membuat garis-garis untuk peluang kedepannya.
Ya, kita coba perkecil dulu biar setidaknya secara umum kita bisa baca. Karena kenapa kita bisa meyakinkan naik? Ya, berada di levelnya mulai ditolak, kemudian sudah mulai ada warna hijau di sana. Kita lihat dari time frame daily-nya ya. Dari time frame daily-nya sudah kelihatan di sana hijau dominan dengan momentum yang kuat. Sehingga ada potensi, ada peluang untuk bergerak lanjut naik ya. Namun demikian bukan serta-merta nanti tiba-tiba kembali akan naik lagi. Ini di puncaknya tentu akan ada koreksi, tentu akan ada nanti penolakan-penolakan ya. Meskipun penolakan itu nanti harus kita uji di area-area pentingnya, di mana kita akan menempatkan minimal kita bisa tarik garis di sana untuk kehati-hatian juga. Di sini ada levelnya. Oke, kita tarik juga di sana. Sehingga nanti akan ketemu area-area pentingnya untuk batasan resiko kita, untuk titik entry kita. Oke, kita sudah buat di situ. Yang penting kita sudah menentukan dulu. Oke, kita perkecil, ini kita kasih warna biru. Biar nyala. Ini adalah wilayah-wilayah pentingnya. Oke, kemudian nah, kita mengambil memanfaatkan peluang kecil ini kalau pagi masih cukup mudah ya, masih cukup berpotensi. Berada di tengahnya atau berada di levelnya ini berpotensi nanti akan ada koreksi ya, sehingga kalaupun nanti dia bergerak turun, kita akan antisipasi, kita akan perkirakan dia mendekati area ini kemudian memantul kembali atau pullback kembali sampai di mana ya minimal untuk memastikan dia kuat dia harus melewati levelnya di sini. Di area ini kalau tidak mampu maka kembali akan ditolak begini ya. Kembali akan ditolak. Nah, setelah ini dia akan retest lagi. Kalau dia turun akan retest menguji level di bawahnya. Kalau dia kuat dia akan lanjut turun, kalau tidak kuat kembali naik lagi. Nah, tentu ini adalah satu pemetaan yang nanti akan selalu kita update sesuai dengan dinamikanya karena belum banyak bergerak ya, sehingga kita minimal membuat satu simulasinya dulu. Baik, kita awali dari sell stop dulu ya. Stopnya kita kasih warna apa ya biar nanti kelihatan. Kita kasih warna yang agak berbeda sedikit. Ini kelihatan apa enggak ini? Oke, kita kasih warna ungu ya, sedikit ungu ini ya. Oke, ini di sebelah kiri ada level, hati-hati juga di sini ada penolakan, agak turunkan sedikit ya, memastikan sellernya nanti break ya, sellernya nanti kuat. Oke, sell stop kita tempatkan di sini dulu. Untuk sell stopnya 17 13, sekian ya. Ini sell stopnya. Kemudian targetnya nanti bisa di area ini ya, kita tanda ini. Targetnya bisa di 17.08 ya. Kalau ini tercapai sudah cukup bagus. 500 sekian bahkan bisa mendekati target harian kita.
Kemudian apakah nanti kalau dia bergerak sampai di situ akan memantul, akan kembali memantul ya? Jawabannya bisa jadi ya, karena di situ ada levelnya, ada eh, area retracementnya, dekat-dekat di bawahnya ada retracement. Kita akan coba untuk lihat apakah ada lebih di bawah lagi. Oke. Selanjutnya kita bisa manfaatkan di sini untuk buy limitnya. Ini manfaatkan koreksi di 1705 poin sekian ya. Koreksi sekali lagi bukan reversal karena masih cukup kecil di sini. Ada potensi untuk koreksi di area 1705 titik sekian. Target dari sell stop di atas tidak harus menyentuh 1708, tetapi lebih kepada nanti perkiraan. Jadi untuk exitnya silahkan sesuaikan dengan style masing-masing. Mungkin 300, mungkin 200 sudah cukup di close saja sudah. Tidak usah terlalu jauh menunggu hingga di 1708. Kecuali kita memang sudah siap dengan target dan bersabar menunggu dengan pergerakan di angka sekian ya. Karena cukup panjang nanti mendekati angka ini. Dan harus melewati beberapa candle ya. Kalau kita sabar menunggu berjam-jam tidak masalah ya. Kemudian di sisi bawah kita akan coba untuk ukur bagaimana kemampuan pergerakannya. Ini akan coba kita terapkan meskipun tidak akan selalu sama persis, setidaknya untuk pertimbangan ya. Jadi titik terendahnya kita tidak mengambil yang paling jauh, cukup kita ambil yang di sini dulu. Ini untuk memanfaatkan area reversal. Area reversal kita tempatkan di sini. Ya, meskipun masih potensi sampai di bawah. Buy limit di 1697.09. Oke, satu arah di bawah kita sudah menempatkan, giliran yang di atas sebagai keseimbangan kita taruh dekat saja di sini. Dengan buy stop di 1720 poin sekian. Targetnya di ujung atasnya di sini ya. Kita bisa tempatkan targetnya di sini ya. Sekitar berapa kira-kira? 300 atau 500? 300 sekian. Ya, targetnya kita taruh, kita kasih warna merah. Oke, ini targetnya. Bergerak naik lagi, kita akan ukur, kita akan uji ya kemampuan pergerakannya sampai di mana dengan menempatkan area pentingnya. Kenapa yang di buy stop ini kita tidak jauhi dari levelnya, karena ini berbenturan dengan levelnya. Bisa saja dinaik dan turunkan ya, saya lebih cenderung ke high untuk hari ini, masih belum terlalu panjang sehingga saya taruh di atasnya sedikit, dan sekarang bergeraknya agak jauh ke bawah sehingga ada space, ada cukup waktu, ada cukup ruang untuk bergerak ke atas, dan jaraknya masih cukup jauh ya. Kita bisa nanti adjust, kita bisa nanti sesuaikan ketika ada perubahan candle yang mempengaruhi, yang bisa mempengaruhi
harga-harga sebelumnya atau ada pengaruh yang cukup signifikan terhadap harga sebelumnya. Kita lihat di sisi sebelah kiri berikutnya, ya, di mana kita menempatkan level pentingnya. Di sini ada level, tapi jaraknya cukup dekat. Kita coba ukur dulu jarak ini sekitar 600-an ya. Oke, 600-an tidak masalah, kita tempatkan dulu untuk koreksinya. Kita tempatkan untuk koreksinya dengan sell limit dulu. Sell limit di 17.30 poin sekian ya. Kita tempatkan dulu sell limitnya. Setelah itu kita lihat yang di atas lagi, ini ada banyak level juga di sini. Cari yang banyak disentuh. Nah, ini bisa jadi reversal nanti ya. Nah, ini kalau kita taruh di sini menjadi area, bisa menjadi area reversalnya, sehingga kita tempatkan untuk limit juga di sini ya. Sell limit di 17.40 titik sekian. Apakah nanti yang sell limit di 17.30 ini targetnya di atasnya itu ya? Boleh saja, cuma terlalu jauh, kebanyakan nanti tidak tersentuh. Lebih baik kita ambil yang wajar sesuai dengan sistem trading yang kita gunakan. Apakah per transaksi kita ini siap dengan 300 pip, 400, 500, bahkan sampai 600. Kenapa tidak tunggu sampai di angka 900 ini ya? Karena jawabannya kita tidak pernah tahu pasti market bergerak naiknya sampai di mana. Kita ambil yang wajar, kita ambil profit yang menurut kita bisa realistis kita dapatkan dengan kondisi market yang ada. Kalau satu hari kita per transaksi 900, nanti yang ada belum tersentuh kemudian balik turun, yang terjadi kita bisa kehilangan kesempatan. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti selanjutnya kita akan evaluasi, kita akan lakukan koreksi-koreksi berikutnya, mengikuti nanti dinamika terakhirnya seperti apa. Adakah pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan harga atau masih normal ya? Kalau masih normal kita masih pertahankan. Kalau nanti ada dampak, ada pengaruh yang signifikan dari candle yang terbentuk yang terbaru, kita lakukan adjust dan kita lakukan reanalisa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.